masyarakat. Kali ini podcast Hima Lingua mengundang tamu istimewa. Siapa saja mereka? Akan ada dua mahasiswa Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga yang akan menjadi tamu kita, dan ada satu orang yang merupakan salah satu anggota dari komunitas yang diteliti oleh dua mahasiswa tersebut tadi. Nah, siapa saja ya mereka? Yuk kita ketemu mereka. Nah, teman-teman, demi menjaga protokol kesehatan, sebelum ketemu mereka, pasang face shield dulu ya. Assalamualaikum. Wah, terima kasih banyak ya sudah memenuhi undangan podcast Hima Lingua. Teman-teman, okay, this is Ali. Ali is a magister student of linguistics at Airlangga University. Dan ini adalah Ibu Ida. Ibu Ida sama dengan Ali. Ibu Ida juga mahasiswa S2 Ilmu Linguistik Universitas Airlangga. Dan yang terakhir ada Wulan. Wulan adalah salah satu anggota komunitas yang diteliti oleh Ali dan Ida. How are you guys? We are okay. Baik. And you? Are you ready? Yeah, of course. Let's do it. Ini Ida, kalian kan meneliti fenomena kebahasaan di suatu komunitas, ya. Dan bahasan ini cukup menarik bagi prodi Hima Lingua. Makanya kita hadir di sini ya bersama-sama untuk membahas penelitian kalian. Nah, I'm really sorry, Ali, how long have you been here? I have been here since August 2019. So I have been here for one year. Okay, 1 year. So if we are talking in bahasa, you can understand us. Yeah, I understand because I have studied for more than 6 months as a Indonesia. I understand Bahasa, but I can't speak very well. Okay, so we're going to use two languages in our discussion today. Yeah. Okay, bahasa and English. Yeah, it's okay ya? Yeah, this is necessary. Okay, thank you very much. Penelitiannya tentang apa sih? Oke, jadi begini, saya dan Pak Ali ini meneliti suatu komunitas yang namanya ini adalah komunitas pelakor, dan komunitas itu kita dapatkan melalui grup Facebook. Oke, komunitas pelakor. Menarik ini. Kenapa kok komunitas pelakor? Oke, jadi begini, pada tahun 2017 Indonesia digegerkan dengan artis yang bernama Jedun. Jadi Jedun diserang oleh seorang wanita dikarenakan Jedun telah mengambil atau merebut yang tidak lain adalah ayah dari wanita tersebut, sehingga kata-kata pelakor yaitu perebut laki orang itu muncul di tahun tersebut, tahun 2017, dan sampai sekarang kata-kata pelakor itu masih digunakan, dan apalagi di media sosial ada komunitas yang bernama komunitas pelakor, sehingga kami meneliti bagaimana interaksi di komunitas tersebut. Oke, jadi mulai tahun 2017 itu pelakor muncul ya, kata pelakor itu muncul Iya, gitu benar. ya. Oke, Ali, do you have this kind of phenomenon in your country? There's the same phenomenon in my country, but as you say, the content is different. There are many groups which have religious content, and people like to talk about government corruptions, but there are no groups which have sexual content. Okay, so you have Facebook group, yeah, but the content is not talking about women or sexual content, yeah, Yes. it's about religious matters or maybe government, yeah, something Yes, like that, yeah. definitely, yeah. Okay, so how do you feel when you decide to investigate this kind of phenomenon in Indonesia, especially? In my case, I feel happy because I'm looking for these groups which whose contents are sexual. I'm looking for girls, and I like to chat with girls. Okay, That's so you
information ya. Oke, great. Oke, Ida, Facebook itu kan media online. Jadi penelitian ini termasuk penelitian apa ya? Oke, jadi penelitian ini termasuk ke dalam virtual ethnography. Jadi di mana objeknya adalah sebuah komunitas yang berada di sosial media. Apalagi kita berada di masa pandemi, kan tidak mungkin kita harus terjun secara langsung di komunitas tertentu kan. Jadi kita menggunakan virtual ethnography dan mengakses komunitas melalui sosial media. Oke, jadi semasa pandemi ini ya tidak mengurangi ya semangatnya para mahasiswa ini untuk melakukan penelitian ya. Ya, Jadi virtual ethnography ini bisa menjadi salah satu penelitian yang bisa dilakukan pada saat pandemi. Oke, good. Okay, next Ali. What steps do you do in doing this research? At first, I'm looking for the community. Then I have engaged I find the community, which is called Communities Black Hole, and I engaged with this group. Now I am an active participant in this group. Okay. How do you describe this group? How do you? Yeah, Communities Black Hole is a Facebook group, as you say. It has a great number of members, more than 7,000. Yeah, and the number has increased. As you say, they are all men and women. Yes, and their teenage, in their early teens, early teens. I'm talking about their ages. Okay. They are- Teenagers? Yeah, they are Below 17 or No, above no. 17? over 17. Okay, above 17 years Yeah. old. Okay. Yeah. Wow, okay. Uh-huh. And then where they come from various cultural background. How can you find from your observation? Yeah, I find, as you say, we have a belief to observe language symbols on gender relations, and I find my purpose in this growth. I have found some differences, some culture, yes, some differences. Okay. I guess about sexual context. Okay, thank you. Bu Ida juga masuk ke dalam komunitas ini ya, jadi member juga ya. Iya, karena kan kita sebagai peneliti virtual ethnography harus masuk ke dalam komunitas tersebut dan kami menjadi anggota pada komunitas tersebut. Oke, jadi anggota. Nah, ini menarik sekali ini ya, karena di sini kita punya Ulan. Nah, Ulan ini adalah salah satu anggota di Facebook group yang tadi disebutkan oleh Ali dan Ida ya, komunitas pelakor ya. Iya benar, komunitas ini itu bernama komunitas pelakor. Nah sekali saya sudah mengikuti komunitas itu. Sekarang nih ada anggota komunitas yang sudah diteliti itu mau bersedia hadir di acara yang seperti ini. Karena kan Wulan ini kan merupakan salah satu anggota dari komunitas pelakor ya. Nah, pelakor sendiri itu kan di masyarakat itu kan memiliki makna negatif ya. Gimana nih Wulan? Nggak takut ya? Kalau saya pribadi, saya tidak takut. Jadi memang tujuan awal saya mengikuti komunitas pelakor itu awalnya memang karena iseng. Jadi karena saya lumayan aktif melihat Facebook, mencari informasi karena ada informasi tentang Jennifer Dunn itu ya, yang lagi viral pada masanya. Dan saya melihat kok keywordnya pada Facebook, melihat pelakor dan muncullah komunitas pelakor. Jadi saya iseng untuk mengikuti dan tidak lama kemudian langsung di-approve oleh adminnya.
Jadi memang alasannya memang karena iseng, dan saya sendiri memang juga sudah berkeluarga, tentunya saya memiliki suami, dan pelakor itu memang istilahnya perebut suami orang ya. Jadi ya saya ingin melihat interaksi mereka, dan saya juga ingin mengetahui bagaimana sih para pelakor itu kalau misalkan mendekati laki-laki gitu. Jadi tentunya saya tidak mau kalau suami saya direbut dengan wanita lain gitu ya. Jadi itulah alasannya saya mengikuti komunitas. Iseng-iseng sampai akhirnya belajar ya Belajar bagaimana bukan belajar sebagai pelakornya ya tentunya ya. ya, belajar tentang interaksi Iya, antara benar sekali. mereka sambil menyelam minum air gitu ya. Mungkin ada hal positif yang mungkin bisa diambil begitu ya. Iya, dan ada lagi memang saya mengikuti komunitas itu bukan menggunakan pribadi akun saya ya. Jadi saya menggunakan fake account, jadi biar identitas saya tidak diketahui orang lain tentunya. Oke, udah berapa lama sih Wulan menjadi anggota di komunitas pelakor ini? Kalau tidak salah sekitar 2 bulan yang lalu saya mengikuti komunitas itu, dan saya lihat di informasi di beranda komunitas itu memang baru dibangun juga, maksudnya baru dibentuk. Kalau tidak salah pada Juni 2020 juga itu komunitas ada. Wah, tahu ya sejarahnya ya. Iya, segitunya saya ingin mengetahuinya gitu. Jadi saya selain melihat informasi-informasi di situ, saya juga melihat postingan-postingan yang sangat-sangat lucu bagi saya, karena hal yang belum saya ketahui dari bahasa-bahasa mereka itu menarik sekali. Makanya saya apresiasi dengan Pak Ali dan Mbak Ida ini untuk ketika mereka mengatakan kalau meneliti komunitas itu, jadi memang menarik sekali gitu. Saya melihatnya juga menarik sekali dengan postingan-postingan mereka gitu. Oke. Dan Wulan ini juga dihubungi oleh mereka ya, sampai dengan akhirnya Wulan di sini hari ini ya. Benar sekali, mereka menghubungi saya dan mereka menanyakan beberapa pertanyaan gitu, dan alasannya mengapa saya mengikuti komunitas itu, dan mereka juga memberikan saya link untuk mengisi kuesioner yang ada di situ. Jadi ada beberapa pertanyaan, dan kalau tidak salah ada 6 ya Pak ya. Iya. Oke. Ali, Yes. Wulan said that Wulan joined this community by using fake account, and you also said earlier that you have fake account for this community. Can you tell me about it? Yes, as I have said earlier, I have engaged in this group from September 2020, and I have 2 fake accounts, as you say. I use one to chat with males, and the other to attract girls. Oke. Yes. Bu Ida juga pastilah join ya. Iya, Pakai fake account juga ya. Ya, pastinya menggunakan fake account. Ya, bisa cerita sedikit? Oke, jadi karena kami berdua sebagai peneliti sebenarnya masuk ke dalam grup pelakor itu takut-takut bagaimana gitu ya, karena kami melihat dari postingannya, tapi itu merupakan suatu keharusan karena kita sebagai peneliti mau meneliti kebahasaan dari interaksi tersebut. Jadi prosesnya itu kita meng-add, jadi meng-add beberapa seluruh anggota, dan juga dalam proses interaksi kita sebagai peneliti kepada anggota itu kita menanyai melalui Facebook Messenger, lalu juga kita menunggu jawaban mereka. Kalau mereka balas pertanyaan kita, lalu kita tanyai lebih lanjut. Lalu kita juga mempunyai kuesioner seperti yang dikatakan Mbak Ulan tadi. Lalu sebelum kita memberikan kuesioner tersebut, kita tanya apakah bersedia mengisi link kuesioner. Kalau memang bersedia, akan kami berikan link tersebut. Namun jika mereka tidak bersedia atau keberatan untuk mengisi link kuesioner, mungkin terlalu dianggap formal, jadinya kita tetap menanyai mereka satu persatu tentang umur, lalu lokasi keberadaan mereka di mana, lalu setelah itu pekerjaan, lalu alasan mereka bergabung di grup komunitas tersebut, dan pandangan mereka terhadap pelakor. Oke, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan memang mereka responnya baik, begitu diminta untuk mengisi kuesioner. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan mereka
keberatan untuk mengisi kuesioner, begitu tetap diajukan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tapi dalam messenger. Iya, benar. Wah, saya udah kebayang nih bakalan lama banget ini ya. Ya, memang perlu kesabaran untuk menemui jawaban mereka. Ada yang fast respon dan juga ada yang slow respon. Wah, luar biasa ini Ali sama Ida ini. Oke, Ali, have you found any rules in this community? Yes, there are many admins, as you say, more than 8 admins who control the group, and I think it is not allowed to use or participate with immoral contents. The purpose or the content of the group is sexy, but sex is something natural. But if someone intends to participate or promote others or any genders or cultures, I think it's not allowed. Okay, so they need to respect the privacy of all the members of the group, ya. Of course. Oke. Bu Ida mungkin mau menambahkan? Oke, terkait tentang aturan, sebenarnya mereka tidak memberikan aturan pasti apakah harus fake account atau real account. Jadi ada yang berstatus masih lajang dan juga ada yang sudah menikah. Mengakunya Mengakunya, masih benar. ada dan mengaku Iya, iya. sudah menikah, begitu. Benar. Oke. Wulan, tentang aturan ini gimana nih menurut Wulan? Benar nggak apa yang dikatakan Ali dan Ida tadi? Iya, benar sekali apa yang dikatakan dengan Pak Ali dan Pak Ida tadi. Memang di komunitas pelakor itu memang adminnya memberikan beberapa rules atau aturan yang diperuntukkan para anggota pelakor ini ya, komunitas pelakor ini. Jadi memang mereka boleh posting, terserah mereka mau posting apapun asal tidak mengandung sara. Jadi memang saya pernah mengetahui salah satu anggota itu pernah memposting pornografi dan itu sangat benar-benar frontal ya menurut saya, dan salah satu adminnya itu mengeluarkan anggota tersebut. Jadi memang boleh memposting apapun di situ, termasuk ya apapun lah ya, tapi nggak boleh mengandung sara atau yang pornografi atau yang berbau-bau yang pokoknya yang menyinggung suku atau ras orang lain gitu. Jadi memang tidak diperbolehkan hal tersebut di komunitas. Oke. Berarti matchnya ya antara yang memang benar terjadi dalam grup itu dengan yang hasil observasi dari Ida dan Ali ya. Oke. Ali, Wulan said that she joined the community just for fun. Yeah. Is there any other reason that you found from your observation about the reason why the member joined the community? Yeah. After reviewing with 25 members, we have concluded that some have engaged to this group for fun, as you say, and some we have invited by their friends. Others feel bored and they want to spend more time to attract girls, and the others complain from their wives, or they don't get beautiful wives, so they are still looking for beautiful ones. Oh, Yeah, I see. So yeah. they are looking for pelakor in the group. Yeah. I see. Yeah, Okay. so a lot of participants are pleased to engage to groups like this. Oke. Bu Ida, gimana Bu Ida? Ini ternyata ada yang memang sengaja join komunitas ini untuk mencari pelakor. Nah, itu gimana nih menurut Bu Ida? Ya, memang seperti itu, dan dari hasil kuesioner yang kita dapatkan, hasil observasi dari jawaban para anggota, bahwasanya 90% jawaban mereka itu mereka tidak suka dengan adanya pelakor. Jadi alasannya adalah mereka berpandangan bahwa pelakor itu adalah tidak sesuai dengan agama. Lalu juga itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, seperti itu. Dan
sekian, sedangkan 10% jawaban mereka adalah mereka setuju adanya pelapor dikarenakan mereka ingin hidupnya lebih menantang, lebih menarik seperti itu supaya hidupnya mereka tidak merasa bosan. Jadi seperti itu jawaban mereka. Memang benar-benar terjadi berarti ya fenomenanya ya. Iya benar. Oke, Ulan sendiri gimana Ulan? Gimana pandangan Ulan terhadap pelakor ini? Kalau pandangan saya pribadi, saya sebagai perempuan dan saya sebagai istri, tentunya saya tidak setuju dengan adanya pelakor. Karena benar kata Mbak Ida tadi, tidak sesuai dengan syariat agama juga, bahwa kita tidak boleh mengganggu hubungan orang lain, apalagi merusak dengan rumah tangga orang lain gitu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan adanya pelakor. Apalagi jika saya melihat infotainment atau berita-berita tentang pelakor, itu saya langsung kok begitu dengan dia itu sebagai perempuan dan dia nanti juga seorang istri nantinya gitu, kok dia begitu tega begitu merebut suami orang gitu. Jadi saya prihatin dengan adanya itu, saya sangat tidak setuju dengan adanya pelakor. Oke, kita sudah bicara banyak tentang grup ya, tentang komunitas pelakor ini secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke penelitiannya Ali dan Ida nih. Sebagai mahasiswa ilmu linguistik ya, magister ilmu linguistik, pastikan yang diteliti itu adalah dari segi kebahasaannya. Apa sih yang mau dicari, Ali? What is the objective of this research? As I have said, I am engaged in this growth for the sake of observation, and I have observed language symbols existing in the contents shared by men and women. Oke, jadi the differences language symbols. Yeah, language symbols and the reasons behind the differences in these expressions shared by men and women, as well as the reasons which compel them to participate or use these contents. Okay, so which symbols used by male and which symbols used by female, and then the reason. Yeah. Oke, jadi Ida, kalian ini kan melihat simbol-simbol ya, jadi yang digunakan oleh anggota itu yang direpresentasikan oleh perempuan dan laki-laki ya, gitu ya. Dan perbedaannya jika ada apa dan apa ya alasannya dibalik kemunculan penggunaan simbol-simbol itu, betul ya? Iya. Okay. So, Ali, how do you describe the language used of the group? I can describe it. All participants are open and free to participate. They are also free to choose their contents. They are free to participate using stories, pictures, posters, and so on. Oke, Ida mau menambahkan? Ya, jadi begini, seperti yang dikatakan Pak Ulan bahwa para anggota itu dilarang untuk memposting yang berbau pornografi yang secara langsung ya nanti akan diakibatkan dikeluarkannya dari grup. Tapi para anggota itu menggantinya dengan simbol, jadi dengan gambar-gambar untuk mewakili postingan tersebut yang berbau pornografi. Jadi ini dikarenakan bahwa saya menemukan fenomena kalau postingan itu berbau pornografi. Jadi banyak sekali komentar yang membalasnya. Jadi sekitar kurang lebih 200 komentar. Tapi ketika saya ini saya memposting hal yang tidak berbau pornografi. Jadi balasan dari para anggota lain itu sekitar 50 itu jauh dari kata kebanyakan. Jadi sedikit sekali yang respon. Bentar. Mohon maaf ya, saya potong ya Ida ya. Tadi katanya kalau mengandung pornografi langsung dikeluarkan oleh admin. Tapi kalau sekarang Ida mengatakan bahwa
bagian tubuh yang pornografi gitu, yang posting itu yang bakal dikeluarkan dari itu tersebut. Namun yang berupa simbol atau gambar hewan yang mohon maaf sebelumnya, yang gambar hewan yang sedang berhubungan gitu, itu pokoknya yang berbau pornografi, yang sesuatu hal yang menarik, hal yang aneh, sesuatu yang berbau seks gitu ya, itu banyak sekali komentarnya. Benar yang dikatakan oleh Mbak Ida tadi sekitar 200 lebih. Tapi kalau komentar yang misalkan selamat malam atau misalkan komentar yang biasa saja, itu komentarnya mungkin hanya sekitar 20 atau sekitar 30, jadi tidak banyak. Jadi kurang menarik bagi para anggota yang lain untuk melakukan komentar-komentar di postingan tersebut. Oke, jadi berbicara tentang seks ini dengan menggunakan simbol gitu ya, Benar. secara vulgar begitu ya, ada orang yang berhubungan atau menunjukkan mungkin yang mohon maaf jenis kelamin dan beneran gitu ya, enggak gitu ya. Oke. Ada yang mengandung simbol tentang semongko gitu ya, yang lagi viral sekarang juga. Itu ada salah satu yang posting gambar tentang semongko yang mungkin kalau sekarang itu diartikan dengan apa ya, kelamin perempuan, bukan kelamin ya, mohon maaf itu kayak seperti payudara gitu ya. Nah itu postingannya itu mendapat komentar sekitar 100 lebih gitu. Jadi ada simbol buah-buahan, buah semangka itu yang diposting dan mendapat komentar yang lumayan banyak gitu menurut saya. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Ida. Bu Ida, kalau menurut pengalaman Bu Ida yang lebih aktif nih yang perempuan apa yang laki-laki? Sejauh pengamatan saya, pengamatan kami berdua itu yang lebih aktif itu dari laki-laki. Jadi ketika ada postingan gitu ya yang tentang berbau pornografi, langsung laki-laki, para anggota laki-laki itu akan langsung menyerbu di kolom komentar. Sedangkan perempuan itu cenderung mungkin melihat aja atau hanya like seperti itu aja. Kalau Ulan sendiri nih, Ulan termasuk yang aktif memberikan komentar atau termasuk yang pasif nih? Kan mungkin tidak semua perempuan juga yang pasif ya, mungkin ada juga yang Ada aktif juga yang ya. aktif. Nah, ini kalau Ulan gimana? Kalau saya pribadi memang saya pribadi ya, memang saya kurang begitu suka balas komen-komen gitu, apalagi di postingan komunitas pelakor gitu. Saya justru malah memang tidak pernah sama sekali. Jadi saya hanya mengamati saja, mengamati interaksi mereka, tapi tidak pernah berhubungan langsung dengan mereka. Itu tidak pernah sama sekali kalau saya. Jadi hanya pengamat saja ya begitu ya. Oke, back to the language phenomenon, Ali. What are the language features used in the interaction made by the member of this group? As you say, that participants are free to participate by using pictures, posters, and we are before language in these pictures or posters. This language should be understood and analyzed. Yes, and this is what I mean. Is there any certain choice of diction? Yeah, there's diction existing, and there is language existing in the content of pictures, posters, Okay. and videos, and this language should be analyzed and understood. Okay, but the group usually use pictures, yeah. Yeah, use pictures, and in this picture there is a language. Oke, Ibu Ida mau menambahkan? Oke, jadi dalam gambar-gambar yang digunakan untuk mewakili mereka memposting tentang pornografi, jadi kami sebagai peneliti itu menemukan bahwa mereka menggunakan gambar dari hewan, binatang, buah, dan juga sayuran. Jadi dari segi hewan itu mereka menggunakan sapi jantan, lalu juga anjing, lalu buaya, dan juga kuda. Dan untuk yang simbol buah mereka menggunakan pisang dan semangka. Sedangkan sayuran mereka menggunakan terong dengan
Okay. In using the pictures, especially for animals, yeah, Ali, Yes. can you describe a bit about the usage of the symbols of the animals in Yes. this group? There are many animals which are used in these pictures, which can be found in these pictures. These animals, like land animals, buffaloes, horses, dogs, and so on, all of these animals are used to describe the masculinity. Yeah, they are used to describe males, as you say. Women can be described or symbolized by using some vegetables, as you say. The fruit can be divided into two rows. Some of them can be used to symbolize males, and the others can be used to symbolize males. Banana, for example, is used to symbolize males. Okay. So there are animals and then fruits and also Yes, there are vegetables, animals, there are vegetables and fruits. and then they represent the Masculinity. masculinity and also female characters. Yeah. Okay. Oke, benar ya Ulan ya? Kok sepertinya pertanyaan saya Ulan itu selalu mengkonfrontasi benar apa enggak gitu. Seakan-akan saya tidak percaya dengan Ida and Ali gitu. Cuman ingin yang memperjelas saja gitu. Jadi ya benar simbol-simbol ini ya yang memang digunakan untuk ya sebagian besar minoritas dari komunitas ini gitu ya. Iya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang tentang semongko itu ya. Dan memang benar sekali apa yang dikatakan dengan Pak Ali dan Mbak Ida tentang simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi mereka para anggota itu dengan menggunakan buah-buahan, hewan, dan juga angka. Saya pernah menemukan sekali itu ada angka 69 yang sering mereka gunakan gitu. Waktu ada postingan yang menurut saya itu yang menarik gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik akan saya buka gitu. Komentar-komentar mereka itu akan saya buka karena saya ingin mengetahui bahasa-bahasa yang mereka gunakan, karena memang bahasa itu sendiri memang saya nggak pernah dengar gitu. Di lingkungan saya memang nggak pernah dengar dengan bahasa-bahasa itu. Dan tentunya dengan membaca dan melihat postingan itu akhirnya saya tahu dengan bahasa-bahasa yang memang tidak common di lingkungan saya gitu. Memang benar sekali. Jadi memang khusus ya digunakan untuk komunitas tertentu begitu ya. Jadi dalam hal ini untuk komunitas pelakor ini penggunaan simbol-simbol berupa gambar hewan, gambar sayuran dan buah-buahan itu yang memang mayoritas digunakan. Oke, terima kasih. So, Ali, is there any particular reason for the symbol used mentioned by you? Yes, I think there, as we have said, there are many symbols used in the symbol, like the pictures of some animals and fruit and vegetables. I think they use animals like crocodile to symbolize the boy or the man who is just playing with girls, who is not serious in making a relationship. If there is someone who is just playing or just flirting girls, they can be symbolized or represented by a crocodile. Some other land animals like bulls, hogs, dogs, and other animals can be used, I think, because to symbolize males, to symbolize males. I think because there are similarities between these animals which have what is so-called reproductive sexual organs. Similarly, they use some vegetables to symbolize or represent girls or women because they have receptive sexual organs, so they can be symbolized by what is watermelon, which is finally cut by knife. Okay. Each animal has its own meaning, yeah, and it's The related use to of the
pictures of animals and vegetables or fruits has a meaning. Oke. Bu Ida, gimana dengan sayuran? Tadi kayaknya Ali cuman bicara tentang Hewan binatang ya, sama kayaknya ada mentioning about fruit ya. Iya, benar. Kalau yang sayuran gimana nih? Oke, jadi saya akan jelaskan tentang makna dari simbol sayuran. Sayuran di sini itu mereka menggunakan timun dan terong. Jadi makna timun dan terong ini sebenarnya mereka ingin merujuk kepada arti laki-laki. Jadi karena mereka tidak bisa menggunakan gambar alat vital laki-laki secara langsung, jadi mereka menggantinya dengan timun dan terong. Karena dari segi bentuk timun dan terong itu ya hampir sama lah. Jadi karena timun dan terong itu panjang, sama dengan alat vital laki-laki, yaitu panjang begitu. Jadi karena mereka takut untuk dikeluarkan dari grup, sehingga menggantinya dengan sayuran itu, timun dan terong. Oke. Kalau yang buah itu tadi yang seperti dijelaskan Kak Ali, antara buah pisang dengan semangka itu satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Ya. Jadi kalau yang pisang itu sama sebenarnya fungsinya untuk Ya, laki-laki. sudah jelas sepertinya ya. Ya, Oke. Baik. Mulan mau menambahkan nih. Mungkin ada dari pengamatan Mulan sendiri sebagai anggota begitu ya. Ada meaning atau arti tertentu kenapa sih pisang ini yang digunakan atau watermelon ini yang digunakan gitu, atau bagaimana, atau mungkin yang lainnya, mungkin pendapat Mulan? Kalau pendapat saya itu setuju dengan pendapatnya Pak Ali dan Mbak Ida ya, tentang simbol-simbol tentang buah-buahan, sayur-sayuran, bahwa pisang itu menggambarkan jenis kelamin laki-laki. Dan kalau saya itu menemukan adalah salah satu anggota itu memposting sebuah kata-kata gitu, dan mohon maaf sebelumnya karena grup ini grup frontal ya menurut saya, jadi memang bahasanya itu memang bahasa yang benar-benar frontal menurut saya. Dan di sini saya menemukan ada kata sepong gitu ya, dan saya pribadi di keluarga saya, di lingkungan saya, para tetangga itu nggak pernah menyebut apa itu sepong, jadi saya tidak tahu tentunya, dan sebelumnya saya nggak pernah tahu gitu. Tapi dengan melihat salah satu postingan itu ada postingan sepong, dan apa sih sepong gitu, lalu saya penasaran dan saya melihat di kolom komentar, dan ternyata, dan mohon maaf sebelumnya, itu adalah kenyat, dan oh ternyata sepong itu adalah itu gitu ya. Jadi memang bahasa-bahasanya itu memang, kalau saya yang awam gitu ya, itu memang bahasa-bahasa yang unik, bahasa-bahasa yang aneh, memang yang mereka gunakan untuk interaksi mereka dengan anggota-anggota yang lain. Tapi semuanya mengacu ke seksual content ya, Benar sekali ya. Selalu membicarakan tentang ya merujuknya ke Pornografi, seks itu. gitu ya. Bu Ida, kalau yang tadi Bu Ida sampaikan gitu, anggota laki ini kan lebih aktif ya, memberikan komen, posting dan sebagainya ya, daripada perempuan. Tetapi dalam temuan ini simbol-simbol itu juga merujuknya itu kepada laki-laki gitu ya, dikit sekali ya, bahkan hanya satu mungkin ya yang menyimbolkan tentang perempuan gitu. Nah ini gimana nih, karena kan pelakor sendiri itu kan merujuk kepada perempuan nih gitu kan, tetapi yang dibahas itu malah kebanyakan laki-laki, dan yang membahas aktifnya pun laki-laki. Ini kalau Ibu Lydia melihat seperti ini bagaimana? Oke, jadi begini, karena pada temuan kami itu terdapat banyak simbol-simbol atau gambar yang lebih mengarah pada laki-laki. Jadi dalam artian di sini itu perempuan sebagai pelakor, ketika ingin mencari, ingin berhubungan dengan laki-laki, lalu mereka, para perempuan pelakor itu mengirimkan menggunakan gambar alat reproduksi laki-laki melalui
simbol tersebut begitu. Lalu mulailah para mereka anggota laki-laki itu untuk berkomentar seperti itu. Lalu laki-laki juga kalau ingin melakukan keinginannya untuk melakukan kegiatan seksual itu juga mereka mengirimkan alat vitalnya sendiri gitu loh, yaitu berupa simbol-simbol itu ya, bukan foto secara langsung, pasti mereka akan dikeluarkan gitu. Atau kalau mereka ingin merujuk kepada perempuannya, jadi mereka menggunakan gambar semangka itu. Oke, jadi kalau saya bisa menyimpulkan gitu ya, triggernya dari perempuan, tapi yang komen banyak laki-laki. Iya, gitu ya. Terus saat triggernya itu yang menyampaikan laki-laki begitu, tetapi yang perempuan ini malah tidak banyak menimpali, tapi laki yang lain menimpali. Benar. Jadi akhirnya semuanya seperti itu. Iya. Oke, last questions ya, Ali. Do you get the answer for your research questions? Yes, after the process of observation, I have found the answer of my of the research question, as you say. We have found some differences, language symbols, which are used to describe or symbolize males and females. And our research, or the purpose of our research was to find out the language symbols on gender relations. And I think we have the aim, the purpose, the goals of our research have been achieved by knowing such language symbols which are used differently to describe or symbolize males and females. Okay, and also the reason, yeah, you said earlier, also the reason why these symbols are used, yeah? Yeah, Okay. of course. Oke, Bu Ida, kira-kira penelitian ini gunanya untuk apa sih? Oke baik, jadi pasti sebuah penelitian itu mempunyai fungsi ya. Kita meneliti simbol yang mana simbol itu merupakan bahasa. Jadi kita menggunakan bahasa itu tidak hanya verbal, juga bisa melalui sebuah simbol. Dan simbol-simbol yang digunakan seperti buaya, hewan, buah, dan juga sayuran mungkin masyarakat di luar itu tidak tahu begitu loh. Jadi disinilah fungsi kami sebagai para peneliti untuk menguak, untuk meneliti bahwasanya simbol-simbol ini, hewan, binatang, buah ini ketika digunakan ke dalam komunitas grup pelapor ini, oh begini loh maknanya, begitu. Okay, baik. Is there any suggestion? Maybe if somebody or a group of people wants to do this kind of research, do you have any suggestion for them? Maybe for further research? Yes, there are some suggestions, as you say. At first, as I have said, I feel happy when I engage to this Facebook group, but I hope the content will be changed to consider the woman as a housewife, mom, workmate, and so on, not just for succeed purposes. I see. Okay, the content is changed, but maybe the theory or the perspective of the research is the same, yeah, about symbols, I yeah. have to find new contents which consider the woman as mom, housewife, or workmate. Oke, kayaknya saya udah nggak punya pertanyaan lagi nih. Jadi terima kasih banyak Ali, thank you very much Ali. Thank you so much. Ya terima kasih banyak Ida, terima kasih banyak Bulan bersedia hadir menunggu undangan kami. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini ya tentang
fenomena kebahasaan. Jadi dalam hal ini yang terjadi di komunitas pelakor ini bisa bermanfaat, tentu saja memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian, dan mungkin akan bermunculan ya setelah ini studi-studi yang seperti ini ya. Begitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa terus pantau podcast Hima Lingua untuk mengetahui lebih banyak lagi fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi di masyarakat. Oke, makasih.